जरा सा झूम लूं मैं ना रे बाबा ना. Mengenang penyanyi legend India Asha Bhosle, penyanyi yang sudah sangat familiar suaranya di telinga kita dengan lagu-lagu ikonik yang pernah dibawakan di film-film India populer. Dari Kajol, Karisma hingga Aishwarya, banyak artis yang sudah diisikan suara lagunya dari Asha Bhosle. Asha dilaporkan telah meninggal dunia pada usia 92 tahun pada hari Minggu 12 April 2026. Beliau menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Bridge Kent di Mumbai akibat kegagalan multi organ setelah sebelumnya dirawat karena infeksi dada, kelelahan dan mengalami serangan jantung. Upacara pemakaman dijadwalkan berlangsung pada hari Senin ini, 13 April 2026, pukul 16.00 waktu setempat di Shivaji Park di Mumbai, dengan penghormatan kenegaraan penuh. Berbagai tokoh India termasuk Perdana Menteri Narendra Modi dan aktor Shah Rukh Khan telah menyampaikan bela sungkawa mendalam atas hilangnya salah satu suara paling berpengaruh dalam sejarah sinema India. Selama lebih dari 70 tahun karirnya, Asha telah merekam lebih dari 12.000 lagu dalam berbagai bahasa dan memegang rekor dunia sebagai artis dengan jumlah rekaman studio terbanyak. Kepergiannya menyusul kakaknya Lata Mangeshkar yang juga meninggal di usia 92 tahun pada tahun 2022 lalu. Dan inilah beberapa fakta menarik tentang legendaris Asha Bhosle. ये रातें ये मौसम नदी का किनारा Fakta pertama, pernikahan Asha Bhosle yang kontroversial. Pada tahun 1949 saat baru berusia 16 tahun, Asha nekat melarikan diri untuk menikah dengan Ganpatrao Bhosle. Ganpatrao saat itu berusia 31 tahun dan merupakan sekretaris pribadi kakaknya Lata Mangeshkar. Pernikahan itu dilakukan tanpa restu. Keluarga Mangeshkar sangat menentang hubungan tersebut yang memicu keretakan hubungan antara Asha dan kakaknya Lata selama bertahun-tahun. Namun pernikahan Asha tersebut tidak bahagia. Asha dikabarkan mengalami kekerasan fisik dan perlakuan buruk dari suami serta mertuanya. Puncaknya pada tahun 1960 saat sedang hamil anak ketiganya, Asha diusir dari rumah oleh Ganpatrao suaminya sendiri. Setelah diusir, Asha harus kembali ke rumah ibunya dan berjuang sendirian membesarkan 3 anaknya, sambil merintis ulang karir menyanyinya dari nol di industri yang sangat kompetitif saat itu. चंदा मामा दूर के She's पूरे tapping his पकाए shoulder. बूर के आप खाए थाली में. Yang kedua, persaingan Asha dengan sang kakak Lata Mangeshkar. Persaingan antara Asha Bhosle dan Lata Mangeshkar sering disebut sebagai persaingan saudara paling legendaris dalam sejarah musik dunia. Pada era 1950-an hingga 60-an, Lata adalah penyanyi pilihan utama bagi hampir semua komposer besar saat itu. Hal ini membuat Asha seringkali hanya mendapatkan lagu-lagu sisa atau lagu yang ditolak oleh Lata. Untuk keluar dari bayang-bayang kakaknya yang dikenal dengan suara suci dan melankolis, Asha sengaja mengambil jalur yang berbeda. Ia mempopulerkan genre kabaret, jazz, dan lagu-lagu bertempo cepat yang sensual. Strategi ini berhasil membuat Asha memiliki identitas unik yang tidak bisa digantikan oleh Lata. Industri musik kemudian terbelah. Komposer seperti C. Ramchandra dan Madan Mohan lebih memilih Lata, sementara Openayar secara terang-terangan hanya bekerja dengan Asha dan menolak merekam lagu dengan Lata. Hubungan Asha dengan komposer R.D. Burman juga sering memperkuat posisinya sebagai ratu lagu-lagu modern. Meskipun media sering membumbui persaingan mereka sebagai permusuhan sengit, keduanya mulai memperbaiki hubungan di usia senja. Asha sering menyatakan bahwa ia sangat menghormati bakat luar biasa kakaknya Lata dan mereka sering terlihat bersama dalam acara publik. Sebelum Lata meninggal pada tahun 2022. मेरा कुछ मैडम, तुम्हारे पास पड़ा है. Fakta ketiga, pernikahan kedua Asha dengan komposer yang memfavoritkannya R.D. Burman.
Asha dan Erdi Berman pertama kali bertemu saat Erdi Berman masih remaja dan meminta tanda tangan Asha. Hubungan profesional mereka berkembang pesat pada era 60-an dan 70-an, di mana Erdi menemukan bahwa suara Asha sangat cocok dengan eksperimen musiknya, yaitu rock, jazz, dan funk miliknya. Saat memutuskan untuk menikah di tahun 1980, Asha berusia 47 tahun dan merupakan janda dengan 3 anak. Sementara Erdi Berman berusia 41 tahun, 6 tahun lebih muda dari Asha. Ini adalah pernikahan kedua bagi keduanya karena Erdi Berman sendiri sebelumnya juga telah bercerai dari istrinya Rita Patel. Ibu Erdi Berman, Mira, awalnya sangat menentang pernikahan itu. Ia bahkan sempat mengancam tidak akan mengizinkan Asha untuk masuk ke dalam rumah mereka. Hal ini membuat pasangan ini harus menunggu beberapa waktu hingga situasi mereda sebelum akhirnya menikah resmi. Di akhir tahun 1980-an muncul kabar bahwa mereka tinggal di rumah yang berbeda. Hal ini bukan karena perceraian, melainkan karena mereka membutuhkan ruang pribadi untuk kreativitas masing-masing. Juga karena kebiasaan hidup yang berbeda, di mana Erdi Berman dikenal tidur larut malam, sementara Asha orangnya lebih teratur. Meski tinggal berpisah, mereka tetap menghabiskan waktu bersama setiap hari. Asha tetap menjadi pendukung setia Erdi Berman hingga sang komposer meninggal dunia pada tahun 94. Kematian Erdi Berman meninggalkan luka mendalam bagi Asha, yang terus melestarikan karya-karya suaminya melalui berbagai konser penghormatannya. चांदण्यात फिरताना माझा धरलास हात. Fakta keempat, Asha Bhosle memegang rekor dunia. Pada tahun 2011, Guinness World Records secara resmi menobatkan Asha Bhosle sebagai artis dengan jumlah rekaman studio terbanyak dalam sejarah musik. Pada saat pengakuan tersebut, ia tercatat telah merekam lebih dari 11.000 lagu, solo, duet maupun paduan suara sejak tahun 1947. Hingga akhir hayatnya pada April 2026, jumlah karyanya diperkirakan mencapai lebih dari 12.000 lagu hingga 13.000 lagu yang dinyanyikannya dalam lebih dari 20 bahasa India maupun internasional. Asha mengukir sejarah sebagai penyanyi playback India pertama yang mendapatkan nominasi Grammy Awards pada tahun 97 melalui album kolaborasinya Legacy bersama Ustaz Ali Akbar Khan. Selain rekor jumlah lagu, ia juga menerima penghargaan sipil tertinggi kedua di India, Padma Vibhushan 2008, serta Dadasaheb Phalke Awards tahun 2000 untuk kontribusi luar biasanya pada perfilman India. Pada tahun 2009, ia juga diakui oleh World Record Academy dan menduduki posisi ke-37 dalam daftar All Time World Record untuk albumnya yang berjudul Precious Platinum. अभी ना जाओ छोड़कर. Fakta kelima, Asha adalah seorang koki yang juga jago masak loh. Katanya saking jagonya, masakannya senak suara dan sesukses lagu-lagunya. Di balik suara emasnya, Asha Bhosle adalah seorang koki ahli yang sangat serius dengan dunia kuliner. Bakat ini bukan sekedar hobi, melainkan bagian besar dari identitasnya. Kemampuan memasaknya diakui oleh tokoh-tokoh besar. Aktor legendaris Raj Kapoor kabarnya pernah berkata, Asha, jika suatu saat suaramu hilang, jangan khawatir, kamu bisa menjadi koki terbaik di dunia. Ia sangat mahir dalam masakan tradisional Marathi dan Mughlai. Menu andalannya yang paling terkenal adalah chicken keema, prawn curry, dan berbagai olahan ikan yang bumbunya ia racik sendiri. Asha sangat protektif terhadap resepnya. Di jaringan restorannya, ia sendiri yang melatih para koki dan memastikan campuran rempah-rempahnya sesuai dengan standar pribadinya. Konon ia tidak pernah membagikan takaran bumbu rahasianya kepada sembarang orang. Bakat ini ia transformasikan menjadi bisnis sukses. Asha mendirikan Asha's, restoran India kelas atas yang kini tersebar di berbagai kota dunia seperti Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Birmingham, hingga Manchester. Restoran ini sering memenangkan penghargaan kuliner internasional. Bagi Asha, memasak adalah bentuk meditasi dan pelarian dari tekanan industri musik. Ia sering memasak untuk rekan-rekan musisi dan keluarganya di sela-sela sesi rekaman yang melelahkannya.
Nah itu saja guys informasi tentang kenangan legendaris Asha Bhosle. Dia mungkin sudah tiada, tetapi lagunya akan tetap abadi. सामोरी बसले मला हे